Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Ahmad Basyari dan PM 215 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjalankan sebuah tugas yaitu monitoring suhu menggunakan Arduino IDE dengan microcontrollernya yaitu ESP8266 dan menggunakan Blink Cloud sebagai monitornya. Oke, di sini adalah kode-kode yang digunakan, perintah-perintah yang digunakan untuk bisa mengoperasikan IoT ini. Di mana baris 1 sampai 3 merupakan baris untuk menghubungkan Blink dengan kode program dengan IoT. Lalu ada library yang digunakan mulai dari library untuk microcontroller ESP8266, habis itu library untuk Blink dan library untuk DHT itu dimana yang menggunakan DHT 11. Di sini ada set password, yaitu ada SSID dan passwordnya. Lalu pada baris ke-17 sampai 19 merupakan baris untuk mendefinisikan DHT, pin DHT-nya itu D1 dan tipenya itu DHT 11. Lalu ada menggunakan 3 LED mulai dari LED hijau, biru, dan merah. Tapi dalam IoT yang saya gunakan hanya menggunakan dua warna yaitu merah dan biru karena LED hijau tidak ada. Ini merupakan baris setup, baris awal, baris perintah awal yang akan dijalankan pertama kali, yang dimana pin yang dimana LED akan di setel sebagai output. Ada void loop dan di sini ada void sense sensor, yang dimana di sini ada baris untuk operasikan suhunya atau DHT-nya mulai ada H-nya itu merupakan humidity, dan dimana DHT 11 itu bisa menangkap kelembapan, mengecek kelembapan dan suhu. Itu humidity yang disimpan dalam variabel H dan temperatur atau suhu disimpan pada variabel T. Lalu ada virtual pin-nya yaitu ada virtual pin V4 dan V5. Mungkin habis itu dan ada serial print itu suhu, dan ini akan menampilkan di layar serialnya. Dan ini ada tiga kondisi, yaitu ada T kurang dari 20, yang dimana ketika suhunya kurang dari 20 yang hidup adalah LED hijau. Jika lebih dari 30 maka akan nyala LED merah, dan ketika di antara 20 dan 30 atau else itu di antara yaitu akan menyalakan LED biru. Oke, mungkin langsung dengan cara untuk menghubungkannya ke Blink. Langsung saja ke Blink Cloud-nya di web. Oke, di sini langsung saja ke Blink Cloud-nya. Lalu masuk ke Developer Zone. Habis itu kita buat template baru dengan namanya yaitu Project Suhu. Dengan menggunakan ESP8266 dan koneksinya itu WiFi. Dan kan. Lalu di sini terlihat ada username, ada ID dan ada name-nya. Kita salin aja. Dan kita paste di bagian Arduino ID-nya. Tampaknya belum ganti. Oh ya, project suhu. Lalu setelah itu lanjut ke bagian Blink Cloud-nya, langsung masuk ke data frame. Habis itu kita buat new data frame. Nah, di sini terlihat karena di hati itu ada suhu dan kelembapan, jadi kita buat satu-satu. Mulai dari suhu. Mulai dari suhu yang dimana di sini di Arduino IDE-nya saya setelnya di pin V4 sebagai suhu. Virtual V4 suhu.
tipe datanya double karena biasanya suhu itu ada nilai di belakangnya, dan saya setel max-nya itu 40 derajat, dan bilangan desimal di belakangnya itu ada 2. Oke, kita create. Dan satu lagi buat untuk kelembapan. Dengan virtual pin-nya itu V5, karena di sini di Arduino ID-nya saya menggunakan V5 sebagai kelembapan. Nah, mana ya? Nah, ini H itu commodity. Lalu kita set sebagai 100 dan ini integer. Yang biasanya kelembapan itu nggak ada floatnya, nggak ada komanya, kita set. Kita bagian device, kita buat new device from template. Kita ambil dari project suhu, create. Setelah di create maka akan tampil seperti ini, dan ada kita ambil out tokennya. Kita pastikan saja. Oke, lalu kita edit bagian device-nya. Kita buat untuk menampilkan suhu dan kelembapan. Di sini ada LED, ada label, ada gauge, dan ada saya ambil card. Nah, ini untuk suhu, dan saya akan buat juga untuk kelembapan juga saya akan buat. Kejauhan, tarik, save. Lalu gauge juga. Lalu dan ada card sama seperti tadi. Oke. Kita set satu-satu. Di sini akan saya set sebagai suhu. Data frame-nya V4 sebagai suhu. Kita buat gradasi, ada show levelnya, di mana levelnya 40 max-nya. Oke. Save. Aduh, malah ke ini. Kita ulang gauge-nya. Kita setel suhu V4 buat 40 dan sebagai gradasinya. Oke, di sini juga dibuat untuk menampilkan suhu. Dari suhu, so y-axis-nya kita tunjukkan, dan override-nya kita tunjukkan, dan ada kita tampilkan labelnya, legend-nya. Dan untuk suhu selesai, habis itu untuk kelembapan. Data frame-nya yaitu V5, kita change color based blue, ISO levelnya maksimal 100, karena kelembapan saya set tadi menjadi 100. Gauge-nya juga untuk kelembapan. Data frame-nya saya buat V5 karena saya ingin menampilkan yang kelembapan. Oke, sip. Dan satu lagi untuk card. Card-nya kita tampilkan kelembapan. Ada stream V5, saya exit tampilkan ACC-nya. Nanti untuk max dan min-nya, dan legend-nya untuk menampilkan judul. Oke, save. Dan kita save apply. Nah, di sini belum kita hubungkan dengan project IoT kita. Jadi kita hubungkan dulu, kita colokkan terlebih dahulu. Oh iya, untuk menghubungkan dengan WiFi, saya set WiFi-nya itu di sini, di SSID-nya itu namanya itu Zaki, dan password ada 0507 dan 04, 050704. Mungkin kita ini dulu kan saja. Kita compile dulu.
Oke, di sini sudah di compiling dan aman. Jadi kita upload saja langsung ke Node MCU-nya. Oke, sudah di-compile dan sudah muncul. Mungkin kita lihat di yang serialnya dulu. Kita tampilkan layar serialnya. Serial. Saya coba hubungkan, masih offline. Mungkin kita ganti jaringan saja. Menggunakan
yang dinasti. Sorry. Tergantinya di sini menjadi dinasti. Bismillah. Oke, sudah ready. Ternyata jaringannya diganti sudah bisa. Nah, di sini sudah online juga. Nah, di sini sudah terlihat menampilkan suhu-suhu dan kelembapannya, yaitu di mana suhunya itu 30,8 dan kelembapannya itu 80. Jadi setelah ternyata kegagalan tadi itu terkait sinyal atau jaringan yang saya gunakan. Nah, di sini terlihat saya merekam lewat HP, di mana di sini ketika dijalankan ada 3 LED dan LED yang paling kanan itu berwarna merah itu akan menyala jika suhunya di atas 30 dan terlihat jika di blink cloud 30 maka suhunya akan naik. Mungkin aku akan coba turunkan saja. Nah, di sini terlihat suhunya mulai naik dan kelembapan juga naik. Mungkin saya akan memantau, saya akan buat video lagi dalam beberapa jam untuk melihat kondisi dari suhu yang ada di ruangan saya. Jadi saya akhiri dulu kali ini. Nah, di sini terlihat saya merekam lewat HP, di mana di sini ketika dijalankan ada 3 LED dan LED yang paling kanan itu berwarna merah itu akan menyala jika suhunya di atas 30 dan terlihat jika di blink cloud 30 maka suhunya akan naik. Terlihat saya menyolokannya ke dalam kabel USB dan ke adaptornya. Jadi akan saya hidupkan beberapa jam. Akan saya hidupkan. Dan saya akan kembali lagi dalam monitoring suhu ruangan, di mana ini monitoring pada jam 11.45, di mana suhu sudah terpantau menjadi masih 31,3 derajat, tapi kelembapan yaitu menjadi 75 kelembapan. Dan ini adalah range nilai. Dimulai pada jam 10 itu 30,8 suhunya. Dan mulai naik ketika di pukul 11.43 dan sampai sekarang mulai naik. Jadi suhu diperkirakan tidak sampai di bawah 30. Jadi masih kondisi yang sedang saja. Terima kasih. Baik, ini adalah pemantauan setelah beberapa jam, ini mana sudah berubah lampu LED-nya, di mana yang menyala adalah lampu biru yang menandakan bahwa suhunya di antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Di mana di sini tertera suhu sudah mencapai 29,3 derajat
sehingga akan menyala adalah lampu berwarna biru. Dan di sini terlihat kelembapannya yaitu 76 untuk kelembapan. Oke, sekian laporan dari penggunaan project suhu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.